kamu keinget kenangan-kenangan di masa lalu? Entah itu pengalaman indah, zaman sekolah, kuliah, atau momen sama teman lama. Nah, kalau lagi kayak gini, apa sih yang kamu rasain? Oke, biasanya sebagian orang bakal nginget, ngerasa seneng atau juga sedih, dan bahkan gak puas sama keadaan yang sekarang. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya adalah, nostalgia itu sehat nggak sih? Dan kenapa kita ngelakuin nostalgia gitu? Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kamu adalah orang yang suka bernostalgia. Nah, jadi nostalgia itu adalah sebuah rasa kehilangan atau kerinduan pada aspek-aspek tertentu di kehidupan masa lalu. Misalnya nih, ketika kamu lagi ingat masa waktu kamu masih sekolah, terus kamu ngerasa kangen dan kamu juga mungkin pengen balik lagi ke masa itu. Artinya kamu sedang mengalami nostalgia. Karena konsepnya itu kenangan yang dikangenin, jadi biasanya nostalgia ini merupakan kenangan yang punya muatan emosi positif. Entah itu memang kenangan indah atau kenangan yang bermakna khusus. Jadi beda ya sama yang orang yang mengalami atau kebayang pengalaman traumatis. Karena kalau kita lagi kangen, ya masa kangen sama hal-hal yang buruk gitu kan. Nah, terus kenapa sih kita bisa merasakan nostalgia? Kalau menurut seorang profesor psikologi asal Amerika, sebenarnya wajar-wajar aja kalau kita mengalami nostalgia, karena pada dasarnya nostalgia itu punya beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu nostalgia bisa membantu kita memahami diri kita di masa kini. Jadi, seiring berjalannya waktu, kita pasti mengalami berbagai perubahan. Nostalgia itu berperan mengingatkan kita terhadap kejadian di masa lalu, supaya kita bisa ingat, balik lagi ke diri kita di masa lalu, dan menggabungkannya siapa diri kita di masa kini atau sekarang. Misalnya, mungkin sekarang kamu lagi berkuliah di jurusan yang berbeda dengan apa yang kamu pengen, atau mungkin kamu sekarang lagi kerja di mana, padahal kamu maunya di mana gitu. Nah, dengan mengingat masa lalu, kamu jadi bisa paham apa yang sebenarnya terjadi pada diri kamu sampai kamu berada di posisi ini. Jadi intinya, kamu bisa connecting, dan ini tuh ngebantu kita siapa diri kita dan apa yang kita lalui. Nostalgia juga bisa ngebantu refleksi makna hidup kita yang dulu. Kenapa? Karena dengan nostalgia, kita jadi bisa ngeliat seberapa jauh perkembangan diri kita dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ngebantu kita ngeliat kehidupan kita secara garis besar dan gak cuma fokus sama hal-hal yang terjadi saat ini. Maka dari itu, menurut profesor yang tadi, yang dari Amerika, orang yang lagi gak pede atau gak percaya diri, orang yang lagi quarter life crisis atau lagi gundah dengan soal makna hidup, biasanya terdorong buat sering bernostalgia. Dan gak cuma itu aja, nostalgia juga bisa ngebantu kita ngerasa lebih nyaman ketika kita melalui perubahan dan menghadapi ketidakpastian. Nah, ini bisa terjadi karena di tengah ketidakpastian akan masa depan. Nostalgia itu mengingatkan kita kalau seenggaknya kita tahu pasti siapa diri kita dan pengalaman kita yang udah kita lalui. Dengan makna yang didapatkan dari masa lalu, kita jadi punya benchmark atau buat menghadapi ketidakpastian di masa depan. Dan bukan cuma fungsi itu aja. Kalau fungsi yang tadi kan cuma buat diri sendiri. Nah, ternyata nostalgia juga ngebantu kita terkoneksi sama orang lain. Karena dengan mengingat kenangan di masa lalu, biasanya kita ingat sama orang-orang penting di hidup kita. Misalnya nih, teman deket atau teman lama. Dan kita jadi terdorong buat ngontak mereka lagi. Semisal buat minta bantuan gitu. Nah, jadi dari penjelasan ahli tadi, sebenarnya bisa dilihat kalau nostalgia itu emang banyak manfaatnya. Tapi kita bisa pungkiri juga kalau nostalgia bisa ngerasa kita bikin sedih atau gak puas dan susah fokus di saat ini. Kalau semisal kayak gitu, sebenarnya nostalgia itu baik nggak sih gitu kan? Kalau menurut riset David Human dan kawan-kawan,
Baik enggaknya nostalgia itu tergantung sama apa yang bikin kita ngelakuin nostalgia itu. Apakah emang disengaja atau emang karena dipicu? Nah, jadi nostalgia yang sengaja itu ya yang sengaja gitu, yang sengaja kita lakuin karena kita niat ngelakuinnya. Biasanya nostalgia ini tuh baik buat kita karena jadi cenderung inget, cenderung diingatkan juga memori yang positif. Lain halnya kalau nostalgia ini dipicu sama situasi yang negatif di masa kini. Misalnya, kamu lagi ngerasa quarter life crisis. Terus kamu keinget memori-memori sama teman lama tiap kamu ngerasa kesepian. Tiap kali kamu ngerasa negatif. Terus kamu ngebandingin sama teman-teman tuh. Jadi negatif kan, jadi nggak baik gitu buat diri kita. Nah, sebenarnya nostalgia kayak gini tuh biasanya ngasih dampak buruk atau negatif sama kita karena ini tuh bikin kita nggak puas sama diri kita yang sekarang. Jadi kita mandang kalau masa kini tuh lebih buruk dari masa lalu. Padahal permasalahannya memang nggak selalu juga kayak gitu kan. Nggak selalu kalau yang dulu tuh lebih baik dari yang sekarang. Bahkan bisa jadi yang sekarang itu lebih baik daripada yang dulu gitu. Cuman kamunya aja yang nggak sadar kalau emang kamu lagi nostalgia. Riset menunjukkan kalau kita bernostalgia buat lari dari kenyataan, itu biasanya kita cenderung buat nginget yang manis-manisnya aja. Padahal masa lalu nggak selalu manis kan? Begitu juga dengan masa kini. Nggak selalu buruk juga kan? Jadinya kita mengeneralisasi. Yang jelek adalah ketika mengeneralisasi yang sekarang tuh jelek banget dan yang dulu bagus banget. Padahal gak selalu kayak gitu kan. Dari penjelasan panjang dari soal nostalgia ini bisa disimpulin kalau nostalgia itu sebenarnya adalah sesuatu yang bikin kita terkoneksi, bikin kita kebantu terkoneksi sama orang lain, bukan cuma buat diri kita sendiri. Dan di saat yang bersamaan, kita juga perlu ngecek. Meskipun di saat bersamaan itu kita harus nanya, kita lebih banyak bernostalgia positif atau negatif. Kalau semisal bernostalgia negatif, ya hindari. Kalau semisal bernostalgianya positif, ya bagus. Jadi kita bisa lebih baik lagi gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bikin kita bernostalgia? Itu perlu ditanyain sih sama diri sendiri. Kamu perlu nanya, apakah kamu perlu memahami diri, atau kamu pengen mengenang doang, atau kamu bernostalgia sebagai pelarian karena kamu gak puas sama masa sekarang, semisal. Nah, itu jadi pertanyaan. Kalau kamu ngerasa nostalgia ini negatif, lebih baik kamu fokus ke masa kini. Coba identifikasi akar masalahnya apa. Misalnya, apakah kamu kesepian, apakah kamu lagi krisis, apakah lagi ke depannya tuh mau gimana gitu. Nah, di sini pertanyaannya mungkin adalah, emang gimana caranya biar kita bisa identifikasi? Nah, ini emang gak gampang, tapi mungkin kamu bisa refleksi kamu dengan catat perasaan kamu di buku tuh. Catat gimana aja sampai ketemu akar masalahnya apa.